Halo, selamat siang teman-teman semua. Siang Pak. Ya, mohon maaf, sudah sedikit kendala jaringan tadi. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau suara saya tidak terlalu jelas. Saya sedang sariawan di lidah ya. Jadi ini menahan agar lidahnya enggak benturan dengan gigi, jadi kayak gigit gitu. Karena kalau benturan sakit banget. Baik teman-teman semua, mungkin kita tidak selalu sesuai dengan RPS ya, tapi saya ingin memberikan sedikit experience yang mungkin bisa memberi gambaran ke teman-teman. Makanya kemarin tugasnya seperti itu, dan di setengah pertemuan kali ini saya ingin mengulas itu aja sebenarnya. Next, langkahnya pasti ada nanti, tapi nggak usah buru-buru, kita lihat dulu satu persatu seberapa cukup teman-teman menyajikan dokumen pengadaannya gitu, terutama spek ya. Kalau HPS itu juga penting, salah satu kunci malahan, gitu. Tapi yang namanya ini simulasi ya. Mungkin enggak, kemarin saya lihat beberapa mungkin kurang presisi, tapi ya nggak apa-apa, masih ya kita maklumi karena ini baru simulasi. Baik, saya kemarin yang belum ngirimin ada kayaknya ya, saya kok lupa menagih. Atau udah semua ya? Saya panggil kelompok 1. Halo, kelompok 1. Iya, Pak. Mungkin ada yang wakili komentar terhadap BAHPS-nya kelompok 6. Udah pegang belum filenya? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau belum ini saya sajikan. Oh iya, belum saya rekam ya. Udah direkam ya? Admin tolong direkam. Oke, silakan disampaikan. Ada catatan apa aja terhadap BAHPS dan spek? Nah, di sini ada speknya dari kelompok 6. Mungkin kalau dalam spesifikasi sudah cukup bagus, Pak. Cuman dalam apanya itu 60 ya, Pak. Oke, iya. Yang dimasalin apanya? 60 unit bulan. Menurut Ini apa gitu loh. Yang kita hindari itu ini, pengadaan itu yang kita hindari, penyedia, calon penyedia itu bingung terhadap dokumen kita, kemudian salah nawar. Akhirnya kita nggak dapat yang kita harapkan. Itu yang perlu kita hindari. Yuk, silakan. itu 60 unit bulan tuh maksudnya bagaimana ya? Ya itu, kelompok 6 saya jelaskan. Iya, Pak.
maksudnya 60 unit bulan itu, jadi dalam penyewaan ini dilakukan selama 1 tahun. Jadi 1 tahun itu ada 12 bulan. Sedangkan berarti dari sini unit yang kita sewa itu 5. Jadi 5 kali 12, 60 unit bulan untuk 1 tahun gitu, Pak. Oke, ya, gitu ya. Sudah jelas ya. Jadi dari sini, ya ini tergantung ya, maksud saya begini. Kita tergantung melihat calon penyedia yang mau kita undang, ini udah pemain yang familiar belum dengan industrinya. Kalau udah familiar dengan industrinya, tadi disampaikan 60 unit bulan itu dia udah paham. Ini yang mau disewa berarti 5 unit. Gitu ya. Tapi kalau kita merasa dia belum familiar di industrinya, baru misalnya dia pemain baru, tapi harganya itu cukup murah misalnya, mungkin perlu kita perjelas. Yang dimaksud 60 unit bulan adalah 5 unit kali 12 bulan. Agar nanti nggak salah persepsi, terus dia nggak nawar atau nawar dengan spek atau harga yang berbeda dari yang kita harapkan. Lebih seperti itu. Ada lagi catatan dari kelompok 1? Sudah Pak, itu saja Pak. Yang lain ada? Oke, kalau dari saya ini sudah bagus. Buku Center VC2263 ini merek dan tipe kan ya? Halo? Iya, Pak. Sudah ya? Oke. Sebenarnya dengan disebut merek tipe ini sudah selesai. Tidak perlu kita perjelas spesifikasi. Tidak perlu itu dalam arti tidak wajib ya. Oke. Tapi tidak ada salahnya juga kita rincikan spesifikasi teknisnya. Untuk apa? Untuk misalnya penyedia ini ternyata nggak punya tipe yang Dogo Center VC22-nya punya, tapi mungkin tipe 63 nggak punya. Punyanya 64 atau 65, dia bisa nawarin itu asalkan spesifikasinya sama atau lebih tinggi. Jadi masih nanti pas evaluasi kita masih akan, kan nanti ada klarifikasi teknis, negosiasi teknis dan juga harga. Di situ kita bisa klarifikasi. Oh ternyata ya memang nggak punya, atau dia punya tapi karena yang nyewa banyak, pas giliran kita mau sewa, yang tipe itu habis, sudah disewa oleh pihak lain semua. Nah dia bisa menggantikan dengan tipe lain sepanjang tidak lebih rendah spek. Tahunya dari mana? Dari rincian spesifikasi teknis ini. Gitu. Ini sudah bagus. Terus di sini ada juga layanan lainnya kita masukkan karena memang kita dibutuhkan itu dari instalasi sampai ke pelatihan ini. Ya memang kalau kita harapkan harus kita masukkan. Gitu. Sampai nanti nggak ada kok di dokumen, saya nggak mau masih pelatihan dan seterusnya. Seperti itu. Yang tidak boleh lupa dalam menyusun HPS adalah PPN. Ini sudah ada PPN. Berarti oke. Cuma nanti perlu kita pastikan. Dipastikannya adalah harga ini kan dari kertas kerja penyusunan HPS kita ya. Nah, kertas kerja ini kita memperoleh harga 2.500.000 ini, apakah ini harga sebelum pajak atau sesudah pajak, terutama PPN ya, karena yang harus diperhitungkan dalam HPS itu PPN. Kalau PPN nggak boleh kita perhitungkan dalam HPS. Gitu. Nah, kalau itu sudah termasuk, sudah include PPN, maka tidak perlu kita tambahkan. Tapi kalau itu belum, ya perlu kita tambahkan. Tapi seperti itu, ya sudah cukup bagus ini. Oke, mungkin saya cukupkan untuk kelompok 6, direview oleh kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan mereview kelompok 1. Ya.
Ini kelompok ya, silakan langsung dari kelompok yang bertugas mereview kelompok 1. Silakan. Yuk. Ayo, kelompok 2. Maaf Pak, tadi ada kendala suara. Tidak masuk suaranya. Ada kelompok yang lain? Iya. Kalau dari hasil review kami, menurut kami spesifikasinya sudah cukup. Karena dia sudah cukup menjelaskan dari segi mereknya, kemudian untuk tipe-tipe yang lain itu sudah cukup jelas. Kalau misalnya kami mencari di e-commerce itu spesifikasi ini sudah cukup menggambarkan dari barang yang dia minta, Pak. Oke, ada lagi catatannya? Cukup, Pak. Cukup. Yang lain ada catatan? Oke, kalau nggak ada saya tanya. Kelompok 1 ya. Ini kenapa biaya pasang? Ini kenapa harganya belum include biaya pasang dan biaya kirim? Satu itu. Kedua, ini biaya pasang untuk apa? Gitu ya. Karena apakah di ruang kelas ini perlu pemasangan oleh vendor atau apa nggak cukup oleh pegawai sendiri kan? Ini all in one. All in one itu ya barangnya cuma satu. CPU-nya gabung dengan screen-nya. Kayak laptop tapi lebih gede. Nggak bisa dilipat gitu aja sih. Kan gitu. Kedua itu. Ketiga, kenapa biaya pemasangan dan kirim ini nggak kena PPN? Karena dikenakan PPN berarti ini hanya unitnya doang, harga unitnya doang, 10% dari 150 dengan 15 juta. Silahkan dijawab. Yuk. Yuk, kelompok 1. Kalau mungkin itu kan
PC ya Pak. Jadi nggak harus ada biaya pemasangan gitu Pak, nggak kayak laptop. Oke, lanjut. Kayaknya 3 tadi. Oke, gini. Ini catatan saya gini. Ini ini maksudnya kita latihan nggak apa-apa. Masih kurang presisi atau ada yang kelemahan gitu ya. Ini pertama adalah yang harus kita tahu barang yang kita cari itu apa, sifatnya seperti apa, ini juga harus kita pahami sebagaimana sudah kita pelajari sejak perencanaan defisit. Bahwasanya sifat kebutuhan barang jasa itu juga harus menjadi banyak pertimbangan bagi kita. Ini kalau ditulis di sini adalah perlindungan. Perlindungan itu kayak laptop. Jadi beda dengan ini ya, kalau yang CPU-nya terpisah itu namanya mini power. Kalau ini itu gabung jadi satu, ibaratnya kalau mau masang gimana, tinggal buka kardus, unboxing, taruh di atas meja, colokin power, selesai. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya di sini tidak perlu ada biaya pemasangan. Apalagi 500.000 hanya untuk menaruh laptop itu di atas meja, selesai. Misalnya nggak perlu dan itu bisa dilakukan oleh pegawai kita sendiri. Itu pertama. Terus kedua, biaya kirim, biaya pasang itu pada dasarnya sebenarnya nggak ada masalah asalkan memang dibutuhkan. Oke ya. Terus ini yang perlu kita hati-hati juga terkait biaya pasang, biaya kirim itu kita harus memperhatikan lokasi kita di mana. Kalau lokasi kita di Jakarta itu biasanya kita nolkan nggak apa-apa. Dan itu sebenarnya bagian dari negosiasi kita ke calon penyedia. Jabodetabek harusnya free biaya kirim. Kalau saya biasanya seperti itu. Kalau minta biaya kirim nggak jadi. Seperti itu sih biasanya. Nah, kedua, cara menyajikan. Cara menyajikan biaya pasang maupun biaya kirim ini, karena ini pengadaannya non e-purchasing, yang mana kita men-setting pengadaan satu barang hingga siap kita gunakan, sebaiknya kalau ada biaya itu di-include-kan, digabungkan saja ke biaya unit. Jadi harganya sudah termasuk itu, kalaupun ada. Gitu. Sehingga nanti PPN-nya pun kena, karena pada dasarnya biaya pasang itu ada jasa, artinya ada penyerahan barang atau jasa yang seharusnya juga kena PPN, termasuk biaya kirim, ekspedisi juga harusnya kena PPN. Gitu. Oleh karena itu ya harusnya kita masukkan di sana. Mungkin itu catatan dari saya untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Silakan share screen kelompok 2. Saya mungkin lupa download atau gimana. Saya cari-cari kayaknya belum ada filenya kelompok 2. Itu nanti perlu dikirim ulang ke saya, silakan. Sekarang minta tolong yang kelompok 2 share screen dulu. Share screen sendiri dulu. Baik, Pak.
Atau saya download di HP mungkin ya, saya lupa. Ya, silakan kelompok 2, ada review apa? Kelompok 3 ya, Pak? Kelompok 3 ya? Ya, silakan. Ya. Hasil diskusi dari kelompok kami tadi, mungkin reviewnya terkait jenis dari wastafelnya itu sendiri, Pak. Jadi kan ini pengadaan yang digunakan untuk penanganan pandemi, mungkin lebih baik jika wastafelnya daripada menggunakan jenis yang wastafel biasa gantung seperti itu, akan lebih higienis jika menggunakan wastafel portable injak. Jadi tidak perlu ada kontak tangan dengan wastafelnya, Pak. Dan lebih cepat juga. Lanjut, Iya. silakan. Iya, mungkin itu saja sih Pak, jenis dari wastafelnya saja. Oke, silakan ditanggapi kelompok 2. Baik, terima kasih atas reviewnya dari kelompok 3. Menurut kami kelompok 2 sarannya bagus, tapi kami di sini berfokus kepada pemasangan wastafel yang sifatnya itu permanen. Sementara kalau misalnya wastafel injak itu biasanya sering kami jumpai itu yang dia tuh sifatnya portable, jadi hanya ditaruh di dekat-dekat kantor, tidak benar-benar dipasang dengan saluran air dan sebagainya. Jadi di sini kami lebih fokus kepada menambah pemeliharaan kantor itu sendiri. Oke, baik. Bagus ya, dua-duanya bagus. Review macamnya bagus. Jadi gini, mana saya hampir lupa tadi, bahwasanya ketika kita mereview ini, karena ya anggapannya review ini sebagai penyempurnaan dari dokumen kita gitu. Ya benar juga, maksudnya ketika kita mereview itu termasuk fungsi dan sifat tadi. Dari sifat itu kita bisa menurunkan fungsi. Ini digunakan untuk apa sih? Untuk selamanya atau sementara dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalnya alasannya ini COVID itu asumsinya sementara misalnya. Kenapa nggak portable aja? Dan seperti itu. Jawabannya juga bagus, karena memang ditujukan untuk permanen. Cuma saya jadi bertanya, ini kan kalau dilihat dari speknya, ini hanya barangnya saja. Yang masang siapa? Kan permanen gitu. Termasuk bahan untuk aksesoris dan kelengkapannya yang mana gitu kan. Misalnya tadi beli pipa untuk saluran airnya belum ada. Gimana tuh? Ya Pak, jadi maksud kami di sini memang benar-benar ini hanya untuk pengadaan barang saja, untuk pemasangannya itu nanti diadakan di jasa. Jadi sekaligus ini khusus untuk belanja barang pemeliharaan. Kalau misalnya yang pemasangannya itu nanti kita adakan di pengadaan yang lain, begitu Pak. Oke, baik. Nggak apa-apa. Yang penting ini kita bisa jawab
gitu. Dan kita punya planning yang jelas gitu kan. Jangan sampai kita pengadaan barang seperti ini, ternyata kita nggak ada tim lain atau nggak ada vendor lain yang kita minta untuk pasang. Jadi dengan barang datang bingung. Itu banyak itu. Seperti itu banyak loh kejadian. Jangan jangan kaget nanti kalau ini. Beli-beli ternyata belum dipasang. Gitu. Ya, memang banyak alasan, tidak selalu seperti itu. Seperti di kampus ada digital display yang belum saya pasang setelah dibeli, udah agak lama gitu ya. Karena memang masih menunggu beberapa perubahan kebijakan. Jadi nanti sudah dipasang, biayanya lumayan, terus harus dibongkar lagi. Gitu. Misalnya seperti itu. Tapi ini harus jelas, planning kita juga harus jelas. Oke, mungkin itu sedikit, boleh di stop share, geser ke kelompok 4, silahkan mereview kelompok berapa 3 ini. Ini silahkan. Pak, mungkin dari kelompok 4, dari sedikit diskusi mengenai prosesornya, kenapa itu harus Intel Core i7, sedangkan kan ini dipakai dan untuk pengolahan data, bukan untuk pemrograman. Nah, sependapat kelompok kami, Intel i7 ini terlalu tinggi speknya. Dan juga RAM 8 GB juga terlalu tinggi dan lagi. Karena software pengolahan data itu kan Word dan masih ringan gitu, tidak seperti software pemrograman yang mungkin butuh spek lebih tinggi. Yang kedua itu scannernya itu menurut kelompok kami itu terlalu mahal. Karena kelompok kami juga menemukan harga scanner dengan merek yang sama itu ada di sekitar 4 juta. Nah, itu kenapa harus semahal itu dan hampir menyamai harga laptop sendiri gitu. Itu sih Pak mungkin dari kelompok 4. Yuk, nomor 3 silakan ditanggapi. Jadi begini Pak, karena ini kan Politeknik Pariwisata ya Pak. Jadi mungkin data yang diolah ini banyak dan karena itu kelompok kami memutuskan untuk mengadakan PC yang speknya tinggi sekalian. Jadi untuk menghindari jika digunakan nge-lag atau nge-crash seperti itu Pak. Jadi daripada speknya kurang, kita mengambil yang speknya lebih tinggi. Terus untuk scan-nya juga, karena untuk yang scan merek ini dirasa kualitasnya bagus dan jernih gitu. Jadi kita menjelaskan untuk pengadaan yang bagus sekalian daripada nanti kita mengeluarkan biaya lebih untuk perbaikan atau penggantian seperti itu Pak mungkin. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, ya memang ini ya, seharusnya seperti itu. Dalam arti kita di pengadaan itu memang harus kritis. Gitu. Jadi bagus, catatan-catatannya bagus. Jadi kenapa harus i7? Itu juga perlu kita ini. Nah, tapi ini saya tidak
menilai itu salah atau benar dalam konteks ini karena kita hanya latihan, tapi itu penting untuk kita tanyakan. Jangan sampai kita melakukan inefisiensi belanja negara, uang negara, karena dari pengadaan yang secara spek tidak kita butuhkan, gitu ya, ketinggian, gitu. Itu juga ini sekedar pengetahuan ke teman-teman. Kalau di Kemenkyu ada panduan. Kalau saat ini untuk end user itu gitu ya. Sedangkan I7 boleh untuk technical and user gitu. Contoh di Kemenkyu, di kementerian lain mungkin beda gitu ya. Tapi tadi bagus ketika kita mereview gitu. Terus yang kedua, poin-poinnya belum terjawab sebenarnya. Tapi enggak, kita gini. Pertama, oke, kita harga lebih tinggi karena kita memang nyari spek lebih tinggi. Gitu ya. Tapi ketika ada pertanyaan, ini kok ada kok spek lain, speknya seperti itu tapi harganya jauh lebih murah dari itu ada. Kita harus jawab, kenapa harganya segitu untuk yang ini? Fitur lain yang tidak ada di produk-produk yang lain. Bisa aja seperti itu. Gitu. Tapi kalau nggak ada, ya jangan dipaksakan harganya jauh lebih tinggi. Gitu. Nah, itu mungkin yang perlu nanti teman-teman harus hati-hati kalau bisa di pengadaan nanti. Gitu. Nggak apa-apa, kita cari memang lebih tinggi, harga lebih tinggi nggak masalah. Kalau saya nggak ada masalah. Gitu. Prinsip utamanya harus efisien, iya. Tapi kalau memang butuh, perlu yang lebih tinggi speknya, harga lebih tinggi ya wajar. Tapi ya sekali lagi harus dipastikan harga itu memang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Ada tipe A sama A1, harganya selisih 2 juta. Apa yang menjadikan selisih 2 juta itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Misalnya punya fitur ngirim email sendiri, misalnya gitu ya. Begitu di scan langsung lari ke email. Gitu. Ya bisa mungkin seperti itu. Nah, itu yang harus ini ya. Oke, gitu ya. Bagus, catatannya bagus. Oke, selanjutnya, tadi kelompok berapa ya? 3, Pak. 3 ya, berarti kelompok 4 oleh kelompok 5. Oh ini, bentar. Kelompok 5 boleh share BAPS-nya, silakan. Saya yang saya download tampilannya kayaknya. Yang ini ya, Pak? Iya, iya. Nah. Saya mungkin downloadnya di HP, di ini lupa yang tampilannya. Silakan kelompok 4. Kelompok berapa? 6 berarti ya? Ini saya jadi bingung. Kelompok 5 ngoreksi punyanya kelompok 4. Iya, silakan kelompok 5. Bisa sambil di scroll, diminta di scroll ke bawah kalau memang butuh di scroll. Terkait yang kelompok 4 ini, kami sudah bagus sebenarnya. Kami hanya menemukan sedikit kebingungan. Ini tempat pensil kanvas hitam, tapi bahannya kulit sintetis. Kemudian untuk yang flash disk ini, kami berdasarkan referensi 28.000 belum dapat yang 8 GB, Pak. Terus bahannya juga kurang dicantumkan. Kemudian Bahan apa?
bahan flash disknya Pak, kan ada yang besi, ada yang karet. Kemudian untuk loose leaf-nya ini kami dapat harganya kalau segini nggak dapat Pak. Oke. Sementara itu baru itu aja sih Pak. Oke, silakan kelompok 4 ditanggapi. Untuk yang tempat pensil kanvas hitam itu, mohon maaf ada sedikit kesalahan Pak. Emang seharusnya itu bahannya kanvas ya Pak, bukan kulit sintetis. Kenapa ngambil kanvas? Karena biar supaya muat banyak gitu loh Pak dalam tempat pensilnya untuk Kemudian untuk yang flash disk 8 GB itu bahannya adalah plastik. Harganya segitu karena kita nyari harga yang serendah mungkin ya Pak. Dari kita harganya tuh dari sumbernya referensi itu dari online shop itu emang ada harga yang segitu. Tapi memang bukan dari official Toshiba-nya itu ya Pak. Terus kemudian yang loose leaf A5 100 lembar itu 3,5 karena kalau harga aslinya emang harusnya 5.000, tapi karena aslinya kita setiap tahun itu pengadaan ATK-nya di PT tersebut, jadi ada kayak grosir gitu Pak, lebih murah gitu harganya karena pemesannya pengadaannya ribuan. Terima kasih Pak. Oke. Cukup itu? Cukup Pak. Ada. Cukup Pak. Oke, ada tambahan? Tidak ada? Nah, reviewnya bagus, jawabannya juga oke. Jadi gini, ini sering kejadian. Terus terang hal seperti ini dalam pengajian sering kejadian. Jadi di pengajian itu kalau barang mungkin sederhana ya, antara item dengan spek itu mungkin bisa ditaruh dalam satu halaman. Tapi kalau di pengajian lain lagi konstruksi itu antara item dengan spek, apalagi RKS ya, rencana kerja detailnya itu bisa jadi di lembar-lembar yang lain bukan di lampiran-lampiran. Ini seringkali terjadi antara item dengan penjelasan spek dengan spek atau nanti dengan lampiran itu enggak sinkron. Contohnya tadi gitu misalnya apa namanya kanvas tapi pas speknya bahannya kulit sintetik gitu. Iya, nggak apa-apa kita belajar dan saya kasih tahu sering hal-hal itu terjadi. Gitu, entah karena kopas dari sebelumnya pas dirubah ini belakangnya ikut dirubah dan seterusnya gitu. Ya ini harus jadi kejadian karena nanti itu akan membingungkan lawan penyedia. Ini benar yang mana ya? Gitu. Karena tentu antara kanvas dengan kulit sintetik harganya sangat berbeda. Kepastian. Gitu. Itu pertama. Jadi bagus di review terkait dengan konsistensi antara kolom satu dengan kolom lain, antara lembar satu dengan lembar lain, antara lembar utama dengan lampiran, itu penting untuk dilakukan. Kedua, flash disk. Kalau saya sih fokusnya ini ya, bukan di situ sebenarnya. Fokusnya adalah sekarang kalau versinya 8 GB, kira-kira bisa buat nyimpen apa? Sampai penuh gitu. Ya kira dari segi kebermanfaatannya cukup maksimal atau enggak. Itu sih. Yang tujuannya untuk mahasiswa ini kan. Itu pasti nanti akan diperuntukkan untuk menyimpan bahan-bahan kuliah. Gitu. Tugas-tugas, materi dan sebagainya. Kira-kira 8 GB ini cukup enggak? Gitu. Ini asumsinya berapa lama? Gitu. Teman-teman kemarin di awal masuk dibagi ATK enggak? Pak Hen. Dibagi Pak. Berapa giga flash disknya? Itu ada 2 kali flash disk. Yang pertama itu 64. Oh iya teman-teman ini ya sudah tingkat 3 ya? Iya Pak, sudah tingkat 3. Berapa?
32 Pak, maaf. Bukan 4. 32 terus 32 gitu ya. Setahun Iya. sekali ya. Iya Pak. Ya, oke. Jadi itu gini. Karena sebagiannya setahun, ya waktu itu kita emang berhitung, ya paling enggak 32 gitu. Gitu. Seperti itu sebenarnya. Nah, ini saya mau cerita mumpung di sini ya. Maksudnya ini cerita untuk ini aja, memberikan sharing ke teman-teman gimana cara berpikir kita. Mungkin nanti di suatu saat bisa ditiru gitu untuk mengeksekusi suatu anggaran. Jadi dulu pas saya kuliah zaman dulu itu ATK mahasiswa itu dapatnya buku kuning. Teman-teman pernah dapat nggak dari kakak kelas? Itu doang isi setahun nggak salah 10 atau 12 saya lupa. Itu doang. Itu berjalan sampai tahun 2014-an atau 15 saya lupa. Seperti itu. Baru di tahun 2016 itu diganti dengan flash disk doang. 1 buah flash disk. Gitu. Seperti itu. Kenapa? Karena di standar biayanya memang untuk satu mahasiswa itu 125.000 per semester. Nah, perkaranya itu per semester. Jadi jatahnya satu orang itu 125.000 memang. Tapi sebenarnya satuannya 125.000 itu per semester. Nah, ini yang kadang-kadang jadi sulit dieksekusi gitu ya. Kalau diberikan flash disk dapat 5 flash disk, apalagi kalau kapasitasnya gede, 32 giga gitu ya. Kalau mau sekalian sama bukunya misalnya, flash disknya harus dikecilin kapasitasnya gitu. Atau kalau nggak sekedar flash disk ya berarti cuma buku atau alat tulis lain gitu. Nggak ideal. Kemudian saya 2017 juga diskusi, konsultasi dan sebagainya. Bagaimana kalau digabungkan aja semester itu? Jadi ukurannya jadi setahun 250.000, 125.000 kali 2. Kalau seperti itu kita masih bisa nih upayakan dapat flash disk, dapat buku agenda, dapat loose leaf, dapat pensil dan seterusnya itu yang teman-teman terima itu. Itu memungkinkan. Gitu. Strateginya pun kita coba atur gitu. Gimana? Karena gini, kalau tender terus terang ya, ini pengalaman ya. Flash disk itu barang KW banyak. Flash disk itu barang KW banyak. Iya, tampaknya Toshiba, tampaknya apa dulu Kingston, tampaknya HP dan seterusnya. Tapi ternyata isinya rakitan. Itu banyak. Pengalaman kita banyak seperti itu. Salah satu cara agar dapat yang kemungkinan besarnya ori itu terjamin apa? Purchasing. Karena purchasing jelas. Kita bisa langsung dapatkan dari distributor yang resmi. Gitu. Nah, akhirnya seperti itu, flash disk kita beli dengan e-purchasing, sisanya kita tenderkan yang untuk apa namanya ATK yang lain, gitu. Karena ada cetak juga kan itu kalau buku agenda itu. Ini caranya seperti itu. Jadi ini cara pikir aja. Ya, misalnya ini saya paham. Misalnya kenapa tadi kok cuma 8 giga? Barangkali emang duitnya nggak cukup, begitu ya? Iya Pak. Nah, seperti itu kan. Nah, ini tanda kutipnya kita paksakan dapat semuanya 2.500 set, gitu kan? Dengan semua item yang ada. Gitu. Artinya kemudian memang harus ada yang kita korbankan. Gitu. Nah, kita korbankan itu kita juga perlu evaluasi. Ini masih bisa memenuhi kebutuhan enggak gitu kan? Jadi jangan pula kita yang penting komplit lengkap. Ternyata gajinya cuma kecil, misalnya seperti itu, sehingga nggak maksimal. Dipakai buat nyimpen berapa file mata kuliah, habis misalnya seperti itu. Kecuali memang kita pengen baginya ini tiap UTS sekali, gitu. Bisa. Contohnya seperti itu. Nah itu aja, mungkin sedikit gambaran ya teman-teman. Oke, mungkin itu. Silakan di stop share. Tadi kelompok 4 ya, kelompok 5 sekarang oleh kelompok 6. Saya sudah download. Oh, udah, silakan.
Silakan, sudah share. Silakan kelompok 6 terakhir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil review dari kelompok 6, jadi yang pertama Scroll. Oh ya Pak. Yuk, silakan. Lanjut. Untuk review yang pertama itu Pak terkait dengan basic judul di sini itu berita acara penetapan harga perkiraan sendiri pengadaan laptop untuk pejabat struktural dan pelaksana. Padahal di bagian isinya itu seharusnya pengadaan belangko ijazah dan kartu tanda mahasiswa. Jadi seharusnya di bagian judul itu berita acara penetapan harga perkiraan sendiri pengadaan belangko pengadaan kelulusan dan kartu tanda mahasiswa untuk PKN STAN tahun anggaran 2020. Terus yang selanjutnya bisa ke bawah Mel. Di bagian spesifik yang untuk spesifikasi teknis bagian belangko ijazah sama transkrip itu udah bagus ya Pak. Menurut kami bagian kartu tanda mahasiswa itu spesifikasinya tidak terlalu mendetail Pak. Jadi ini pakainya bahan apa yang spesifik itu apa, misal seperti bahannya itu dari plastik atau dari apa. Terus bisa juga ditambahi dengan laminasinya apakah glossy, apa doff, apa gimana. Terus ketebalan KTM-nya berapa milimeter. Terus ditambahi juga keinginan kita kayak misal bisa anti gores atau tahan air, anti luntur gitu. Terus bisa juga misal pengen ditambahi fitur KTM yang ada ATM-nya atau ada kartu KRL-nya atau gimana. Soalnya di sini tuh cuma ada isi dari KTM-nya doang gitu. Jadi mungkin bisa dikasih yang lain gitu. Oke, ada lagi? Cukup. Selanjutnya kan ini pengadaannya untuk kartu tanda mahasiswa yang ada di PKN STAN Pak. Nah, di PKN STAN sendiri kan untuk kartu tanda mahasiswa itu talinya ya Pak, atau itu apa namanya KTM holdernya itu. Nah itu apakah sudah sepaket dengan pengadaan KTM ini ataukah dibedakan seperti itu juga belum disebutkan Pak. Apa saja yang masuk dalam kartu tanda mahasiswa ini, apa aja yang unit-unit yang ada di misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, seperti biasanya ada pelindung, ada talinya kayak gitu-gitu Pak, belum ada di sini. Atau memang cuma kartunya saja seperti itu Pak. Terima kasih. Dari kami cukup sekian Pak. Oke, silakan langsung kelompok 5 ya, menanggapi. Baik, terima kasih teman-teman kelompok 6 atas review dan masukannya. Untuk menanggapi hasil review tersebut, untuk yang pertama tadi terkait dengan judul, itu kami akui itu merupakan kesalahan kami. Kami lupa mengganti judulnya dengan paket pengadaan belangko kelulusan dan KTM. Padahal di bagian kalimat pembuka di situ telah kami ubah menjadi paket pengadaan belangko kelulusan dan KTM. Sehingga ya itu memang kesalahan kami, jadi mohon maaf. Kemudian untuk yang kedua, koreksi yang kedua itu adalah terkait dengan KTM. Untuk bahan yang spesifik, ini kembali sebenarnya dalam pengajaran ini seingat kami itu telah ada mengisi gitu, namun lupa di save gitu, mungkin. Seingat saya kami pernah kayak ada plastik PVC, plastik PVC. Terus di bagian depannya itu untuk yang bagian depan KTM-nya itu kami ada juga menambahkan barcode gitu.
Sehingga ini kayaknya memang kurang dan kami mengirimkan file yang itu. Cuman kami akui ini memang kesalahan kami dalam kesalahan mengirim file. Untuk ukurannya juga mungkin kurang lengkap dan ada tadi detail-detail lainnya, bahan mungkin ada yang lain-lain gitu juga kurang lengkap. Kemudian untuk tadi yang dipertanyakan adalah apakah KTM-nya itu jadi satu dengan talinya atau enggak. Pada saat pengajian ini kelompok kami berpikiran bahwa ini tuh hanya satu saja, hanya KTM itu sendiri, tidak satu dengan pelindungnya tadi dan juga dengan talinya, sehingga murni dari KTM itu sendiri bisa dilihat dari spesifikasi kartu tanda itu sendiri. Namun ya kami akui dan setelah dikatakan tadi juga kami baru menyadari sepertinya itu menjadi satu kesatuan. Cuman ya kami juga tidak terlintas di pikiran kami gitu untuk menyatukan hal tersebut, sehingga kepikirannya itu hanya kartunya saja gitu. Mungkin untuk dari tanggapannya hanya itu aja. Terima kasih kelompok 6 dan terima kasih Bapak. Ya, oke, bagus ya. Jadi ya memang seperti itu. Jadi ya tujuan saya itu, jadi ini sebenarnya relatif bekerja ya sore hari ini gitu, dalam arti kadang-kadang kita memang seperti itu, kurang apa ya, ada yang kurang, ada yang perlu review dari teman, dari pihak lain gitu. Itu kan spek itu kalau BC itu kunci. Gitu. Harus jelas, harus spesifik. Dan kalau perlu ada pembeda, kita perlu lihat itu perbedaannya. Agar kita benar-benar bisa mendapatkan barang yang mau kita tuju, jasa yang kita tuju. Dan sampai pengennya A, dapatnya B, dan seterusnya. Tanpa kita bisa menolak, karena memang spek kita yang nggak jelas. Contoh ini bagus ya, nanti KTM ini. KTM itu dari sisi bahan aja itu macam-macam, ada yang PVC cup biasa, ada yang RFID, ada chip RFID-nya, ada yang ada chip elektronik yang lain, dan seterusnya gitu. Nah itu kalau nggak jelas nanti datang PVC biasa tuh. Kita nggak bisa nolak, memang seperti itu kok gitu. Dan seterusnya. Itu belum jadi kehati-hatian kita gitu. Hal pokok yang pengen kita tuju itu harus kita jelas dalam spesifikasi. Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Jadi catatannya bagus, ada beberapa termasuk jenis kartunya, divisi apa kartu itu dan seterusnya. Jadi kalungnya, dispenser kartunya dan seterusnya. Itu juga penting. Itu termasuk atau enggak? Biar jelas, terutama yang butuh biaya ya. Kalau tambahan dikit nggak ada biayanya, mungkin vendor masih nggak keberatan gitu ya. Misalnya nyetak logo gitu kan dari 1 ke 2 itu mungkin nggak terlalu ngaruh gitu kan kalau dengan teknologi yang sekarang ini. Tapi kalau item baru ya tentu akan berbeda. Oke, kalau lebih itu ya teman-teman dapat sedikit masukan dari teman-teman yang lain dari saya, apa-apa yang perlu diperjelas dalam contoh dokumen yang sudah teman-teman lakukan. Nanti mungkin malam saya kirim beberapa kelengkapan dokumen BA. Ceritanya begini, ceritanya anggap saya sudah mengajukan penawaran ke teman-teman. Penawaran saya adalah 97% dari HPS yang teman-teman dapat tetapkan, gitu ya, 97%. Nanti kita deal di angka 95. Nah, nanti perlu teman-teman ada BA evaluasi, ada BA negosiasi, terus ada pengumuman penetapan. Nanti mungkin malam ya saya share formatnya seperti apa. Kalau yang BA nego kemarin sudah, nanti akan dibikin, kemudian nanti bikin SPK-nya. Kurang lebih seperti itu, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, nah selanjutnya saya pengen sedikit nambahin, ini memberikan wawasan aja ke teman-teman. Sebentar.
tadi ya beberapa contoh atau cara kita bagaimana agar spek kita itu jelas dan kuat. Juga harus menjadi perhatian kita. Saya mau mencontohkan satu. Bentar ya. Jangan lupa poinnya di sisi sebelah mana. Oke, di sini. Ini terlihat ya. Ini spek sewa laptop yang teman-teman pakai untuk SPMB. Nah, ini contoh ya, saya memberikan contoh aja. Jadi ketika kita menyampaikan spek, itu kita juga harus punya teknik dan strategi. Mana yang kita detailkan, mana yang kita simpan detailnya, mana yang cukup kita buat secara brutal. Gitu. Itu juga ini. Nah, ini yang kita harus firm, kita harus yakin, kita harus pastikan. Kalau memang perlu detail, kita detailkan. Kalau perlu detail, tapi perlu kita sembunyikan detailnya, sembunyikan aja. Gitu. Artinya apa? Dengan kalimat ringkas, tapi itu sudah bisa mengikat banyak sekali. Itu nggak apa-apa. Malah lebih bagus. Gitu kan. Tapi kalau misalnya kalau kita ringkas, dia nggak bisa ngikat. Gitu. Contoh seperti ini. Ini kita nggak bisa ringkas. Server ujian. Harus kita jabarkan. Prosesornya, RAM-nya, OS-nya, memori dan sebagainya, dan seterusnya. Termasuk ini antivirus menolakkan original license. Ini Windows Server for Education Solution, OVACS, gitu. Open Value Sufficient for Education Solution. Ini harus jelas seperti ini. Nggak boleh kita sederhanakan. Karena kita menuju ini, karena kita nggak akan dapat. Gitu. Apalagi kalau itu terkait dengan tipe dan tipe teknologi terutama. Tipe teknologi sebaiknya jangan disederhanakan. Ini seterusnya sama, ini juga kita didulukan. Tapi ada, karena ini sifatnya teknik yang umum, kita perlu sederhanakan aja. Dalam prakteknya tidak. Contohnya ini, kabel elektrikal, instalasi listrik, kabel digunakan kriteria minimal seperti ini. Kalau jumlah laptop, itu klien ya, laptopnya artinya di atas 500, dia harus menggunakan kabel induk ukuran sekian, dan seterusnya. Yang sama lebih global ini, tapi itu ngikatnya ini luar biasa. Jumlah klien yang tidak boleh melebihi 80% perhitungan kapasitas antar arus jenis kabel. Gitu. Ya, oke, ini mungkin apa sih listrik gitu, tapi nggak apa-apa. Ini saya hanya berikan gambaran. Ini kelihatan sederhana, tapi ini ngikatnya luar biasa. Jadi dalam satu rangkaian kabel, di ujungnya nanti disambung ke sekian berapa puluh atau ratus laptop, itu harus kita ukur ulang. Melebihi enggak bandanya, karena itu berbahaya. Kalau melebihi nanti panas, ngetrip listrik, nanti yang akan repot
jaringannya akan kacau internetnya. Nggak bisa ujian, teman-teman. Ujiannya mundur setengah hari, sehari, dan seterusnya. Ini penting. Ini saking, mohon maaf saya bilang, saking kuatnya klausul ini, walaupun sesederhana ini, saya bisa memaksa tanpa perdebatan panjang, gitu. Vendor yang 2019 menang itu mengirim satu panel listrik malam-malam -2 dari Bandung ke Jogja. Karena setelah kita cek bareng-bareng, kita hitung data setelah bareng-bareng, dia melebihi 80%. Nggak bisa ngelak. Malam itu juga dikirim barang satu set panel listrik dari Bandung. Termasuk ini ya, poin di sini, MCB dan sebagainya. Karena ya itu tadi. Rasanya sederhana, tapi efeknya yang kuat gitu. Nah, kalau bisa ya hal seperti itu jangan kita lupakan. Kita punya kriteria yang kelihatan sederhana tapi sangat melindungi kita, sangat powerful gitu, dalam prakteknya. Ini contohkan seperti itu. Dan berikutnya oke, ini saya share satu lagi. Ini bentuk rincinya kalau sudah di lapangan dari klausul yang tadi saya sebut. Kelihatannya sederhana, tapi betapa sangat berguna. Langsung saya ke poin 6 ke bawah. Tidak ada kabel sekian yang digunakan lebih dari 2 sendal laptop. Karena SPMB itu tersebar, yang tahu teknik listrik itu cuma saya dan beberapa tim saya di pusat. Nggak mungkin teman-teman di daerah saya suruh belajar seperti saya belajar mengenai teknis kelistrikan tadi. 80% KHA diukur dan seterusnya nggak mungkin. Gitu. Oleh karena itu kita juga perlu membekali tim sekaligus vendor dengan format BA pemeriksaan, bisa acara pemeriksaan pekerjaan yang simpel tapi menggambarkan dan merangkum semua ketentuan spesifikasi yang kita bikin. Contoh tadi ya, 80% itu sudah kita jabarkan. Kita tanya mereka, ini draft ya, nanti berubah. Setelah dapat vendor, penyedia saya tanya, laptopmu rata-rata berapa watt? Dari situ saya ukur. Ini 90 watt ya, 29 laptop ini. Kalau lebih rendah nanti lebih besar. Jadi langsung kita jabarkan seperti ini. Ketika diperiksa, ternyata dipakai satu kabel dipakai untuk 30 laptop, udah kita cut, kurang. Dan seterusnya itu untuk mengamankan kepentingan kita. Contohnya seperti itu. Jadi kita bagaimana sekali lagi serinci atau seglobal apa spesifikasi kita, ya kita harus paham dengan karakteristik pekerjaan dan risiko-risikonya, sehingga kita bisa membuat spesifikasi yang memang benar-benar kuat dan bagus untuk kita. Ini sudah sangat rinci, bahkan sampai web browser kita sebut kalau memang itu dibutuhkan. Dan seterusnya. Tapi kalau global aja. Tapi jangan pura global terus nggak jelas. Atau global nggak punya pijakan atau akademiknya, sehingga pas nanti dijabarkan dalam produk yang lebih praktis itu nggak ketemu, bingung gitu. Itu harus dihindari seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian saya pengen share satu lagi ke teman-teman. Beberapa ini memperlihatkan aja contoh-contoh ya.
Ini mungkin karena kita berbicara udah pelaksanaan pengadaan, saya berikan contoh beberapa. Ini SPBBJ. Penetapan penyedia atau penunjukan penyedia. Formatnya kurang lebih seperti ini kalau dari tender. Kalau PR tadi nanti pengumuman penetapan. Gitu ya. Nah, kalau tender SPBBJ lebih formatnya seperti ini. Apa yang dicantumkan? Pertama adalah data tendernya. Nama kode tendernya apa? Ini kode RUP ya. Kemudian nama paketnya apa dan seterusnya sampai ke nilai penilaian yang menjadikan dia pemenang dan PPK setuju atau enggak. Gitu. Kalau setuju dinyatakan setuju, itu poinnya. Kemudian poin kedua adalah menyuruh pemenang ini untuk membuat jaminan pelaksanaan. Kecuali dalam jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan jaminan pelaksanaan, yaitu jasa konsultansi. Ya tentu nggak butuh. Jadi besarnya 5% dari nilai kontrak. Atau dari HPS kalau nilai kontraknya di bawah 80% HPS. Kemudian, apa namanya? Kita juga perlu berikan pengingat kapan kewajiban ini harus dipenuhi. Karena ini harus dipenuhi sebagai syarat kita untuk menandatangani kontrak. Jadi kontrak terakhir harus bisa ditandatangani kapan. Kita harus berikan pengingat. Demikian juga kalau ada syarat-syarat lain yang kita persyaratkan sebelum berkontrak. Misalnya perlu surat dukungan, perlu jaminan apa dan seterusnya itu. Tapi yang wajib jaminan ini dulu. Kemudian ini tadi kontrak dilakukan paling lambat 14 hari setelah diberikan SPBBJ. Artinya apa? Sebelum 14 hari dia sudah harus dapatkan jaminan pelaksanaan dan seterusnya. Kalau gagal, untuk sengaja gagal bisa dikenakan sanksi sampai rilis. Sampai seperti itu. Oke, ini contoh SPBBJ. Direkam kan ya. Terus, nah tadi kita nyuruh untuk bikin jaminan. Ini jaminan pelaksanaannya. Ini contoh, tidak setiap bank formatnya sama. Bentuknya adalah garansi bank, bukan asuransi. Boleh asuransi, tergantung kita yang mensyaratkan apakah harus bank atau boleh asuransi. Tapi kita harus paham konsekuensi dari dua jenis perikatan berbeda ini. Tapi seperti itu intinya penjamin ini menyatakan akan membayar kepada BPK jika ada beban prestasi dari penyedia. Jadi intinya di situ aja. Nah seperti ini. Nah ini dalam sejarahnya PBJ di Indonesia dulu banyak sekali jaminan ini bodong atau palsu malah. Transpa, gitu, asli tapi palsu, asli dari penerbitnya tapi punya syarat-syarat khusus nggak bisa dicairin, misalnya seperti itu. Atau juga memang bodong dari Photoshop dan seterusnya. Oleh karena itu kita harus melakukan konfirmasi keabsahan ke bank ke pihak penerbit tadi bank, BNI, untuk konfirmasi hasilnya ini. Tapi seperti itu. Nah, baru setelah itu kita berkontrak. Nah, contohnya ini. Ini SPMK-nya mulai kerjanya, kontraknya panjang. Nggak perlu saya cantumkan di sini. Teman-teman bisa lihat contoh standar kontrak di kemarin di pengadaan.tep.id. Ini syarat customnya banyak di pengadaan ini. Oke, mungkin itu tambahan untuk pelaksanaan PBJ melalui penyedia. Nanti sambil praktek dikit-dikit, walaupun silahkan dilakukan, nanti dikirim ke saya,
nanti ada review dan seterusnya. Agar teman-teman merasakan ini seperti apa sih gitu, walaupun ya masih sangat sederhana. Pengerjaan itu seperti apa gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, kalau tidak ada, bentar. Oke, kalau enggak, saya masuk ke bab lain. Silakan ada pertanyaan sebelum saya masuk ke. Kita sampai jam berapa ya? 16.30 aja. Ya, Pak. Oke, enggak kita masuk ke bab baru. Pelaksanaan pengadaan lewat soal kelola. Ini kemarin saya belakangkan. Ya, saya sudah pernah sampaikan. Ini banyak teori ya. Prakteknya teorinya tidak terlalu banyak gitu, tapi nanti praktek ya akan melibatkan lebih banyak pihak sebenarnya dibanding dengan penyedia, walaupun pihak itu belum tentu pihak luar gitu ya. Tentu punya kompleksitas tersendiri untuk melalui soal kelola. Nah, sebelumnya ini bisa di teman-teman nanti seperti yang pernah saya kasih catatan, tolong dibaca Perpres 16 sama PEL RHBP nomor 8 tahun 2018. Bisa juga nanti dirujuk ke link KLC, ada di sini, silakan untuk disimak maupun di video yang lain banyak. Nah, tahapan soal kelola kita mulai dari tahapan pertama adalah perencanaan, persiapan yang sudah kita bahas sebelumnya, kemudian pelaksanaan. Ini yang kita bahas. Pelaksanaan itu nanti juga sampai dengan pengawasan dan pelaporan serta pertanggungjawabannya. Kalau di perencanaan sudah kemarin kita bahas sebelumnya, sebelum UTS, mulai dari penetapan tipe, kemudian KAK hingga RAP. Untuk persiapan, ini sasaran, kemudian menunjuk siapa penyelenggara soal kelolanya sesuai tipenya tadi, kemudian rencana kegiatan dan jadwalnya seperti apa, berapa lama, masing-masing tahapan berapa lama, dan terakhir RAP. Nah, giliran kalau sudah dilaksanakan ada 3 subtahapan tadi. Pertama adalah pelaksanaan dari rencana kerja, kemudian kedua adalah pengadaan bahan, alat, jasa, tenaga ahli dan lain-lain yang diperlukan, dan juga pembayaran. Ya, berjalannya waktu dalam ketiga proses tadi tentu perlu pengawasan dan pengendalian, ada juga laporan kemajuan pekerjaan maupun laporan realisasi pekerjaan. Kemajuan pekerjaan itu bahasa gampangnya progres ya. Kemudian penyerahan hasil pekerjaan. Itu seperti itu tahapan-tahapannya. Kita lihat satu persatu. Ini mungkin tidak perlu saya ulangi. Ada 4 tipe. 1, 2, 3, 4. 1 oleh kantor itu sendiri. 2 oleh kantor lain. 3 oleh ormas. 4 oleh pokmas, kelompok masyarakat. Lebih seperti itu, skemanya seperti ini juga mengulang, tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Tipe 1 dan 4 itu soal kelola, saya mengingatkan ada 3 tim yang setidaknya ada di luar PPK. Sekali lagi di luar PPK dan PPHP.
gitu ya, yaitu ada tim persiapan, ada tim pengawas, dan tim pelaksana. Nah, tipe 1 sama 4 itu semuanya dilakukan oleh pelaksana swakelolanya. Sedangkan tipe 2 dan 3 itu apa namanya? Tipe 1 penyelenggara swakelolanya adalah kantor itu sendiri, tanggung jawabnya ke PA atau KPA kantor itu. Seperti itu ya, konstruksinya seperti itu. Sedangkan tipe 3 yang melaksanakan adalah pimpinan atau penanggung jawab dari penyelenggara swakelolanya, sedangkan persiapan dan pengawas oleh timnya PA atau KPA. Kurang lebih seperti itu skemanya. Nah, kita mulai satu persatu. Nah, ini tadi strukturnya. Yang pasti ada adalah poin 1, 2, dan 3 di kiri. Gitu. Nomor 4 ini dimungkinkan ketika ada dalam komponen biaya swakelola itu perlu pengadaan melalui penyedia. Maka pihak keempat dibutuhkan, baik pejabat pengadaan maupun UKBPJ kalau perlu tender. Seperti itu. Nah, makanya tadi saya bilang, penyelenggara di luar PPK dan PPHP itu ada 3 tim, dan di luar itu pun masih mungkin untuk membutuhkan bantuan dari UKBPJ maupun pejabat pengadaan. Nah, yang pertama adalah penyelenggara swakelola, tadi ada 3 tim, ini ditetapkan oleh PA atau KPA yang menetapkan tim ini. Bentuknya bisa surat keputusan atau dokumen hukum yang lain. Nah, apa aja yang perlu kita jadikan perhatian? PA KPA dapat menggunakan pegawai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan atau tenaga ahli dalam tim-tim tersebut. Kemudian, tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari tim pelaksana. Ini harus diperhatikan. Kenapa? Saya sudah pernah sampaikan. Kalau tim ahli dari luarnya itu lebih dari 50%, maka ini bukan swakelola tipe 1. Bisa swakelola tipe 2 atau bahkan harusnya melalui penyedia. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, dalam hal dibutuhkan alat dan sebagainya dilaksanakan pengadaan sesuai ketentuan dalam Perpres. Jika pengadaannya menjadi lingkup pemenang pejabat pengadaan, berarti minta bantuan ke pejabat pengadaan. Siapa yang minta bantuan? Tentu harus lewat PPK. Demikian juga kalau ternyata butuh pengadaan yang nilainya besar, harus tender misalnya. Maka harus dilakukan sesuai lingkup kewenangan di Pokja pengadaan, di unit kerja pengadaan atau KPBJ. Seperti itu. Kemudian PPHP atau PJPHP melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan swakelola yang akan diserah terima. Biasa, bagaimana biasanya? Bukan biasa. Mungkin itu tipe 1 seperti itu konsepnya. Silakan. Kemudian berikutnya tipe 2. Tipe 2 itu oleh kantor lain. Karena ada kantor lain berarti harus ada kesepakatan kerjasamanya. Paling umum dokumennya kalau nggak PKS itu MOU, perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding, nota kesepahaman. Itu harus ada dulu di antara pimpinan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah lain dengan PA atau KPA yang memiliki anggaran yang akan diswakilkan. Nah, jadi tim pelaksananya adalah dari KL lain. Nah, tim pelaksana ini juga memungkinkan untuk meminta bantuan pengadaan kebutuhan. Kalau memang ada UKBPJ atau pejabat pengadaan di unitnya,
maka bisa juga meminta bantuan UKPBJ atau pejabat pengadaan di unit yang memiliki anggaran itu. Terserah, boleh. Bisa seperti itu. Ya, tim penyelenggara swasta kelola di KPA berarti tinggal tim persiapan dan tim pengawas. Selebihnya sama. Tadi nomor 2 itu tadi dalam hal tidak mampu melaksanakan PBJ, maksudnya yang melalui penyedia ya, maka dapat dibuat kontrak terpisah dengan PPK. Pengadaannya oleh UKPBJ atau pejabat pengadaan di unit yang memiliki anggaran. Tanggung jawab anggarannya. Seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Belum. Belum. Yang tipe 3 ya kurang lebih sama, cuma badan hukum dari mitra swapolanya aja berbeda. Kalau tadi adalah KL lain, lembaga lain, atau pemerintah daerah yang lain, di sini adalah ormas. Maka MOU-nya juga dengan pimpinan ormas. Kemudian tim pelaksananya juga pengurus ormas. Tapi yang perlu diperhatikan di sini bedanya apa? Teman-teman bisa lihat nggak dengan ini tadi? Tipe 2. Contoh bedanya? Pelaksananya, Pak. Iya, kenapa? Kalau yang tipe 2 kan tadi instansi pemerintah lain. Kalau yang 3 itu tadi Ya, kelompok masyarakat. pasti. Hal lain yang perlu kita perhatikan apa yang berbeda? Nih. Nah, ini bukan mutlak ya, tapi kita harus hati-hati. Kalau yang nomor 2 ini masih sama instansi pemerintah. Yang mana instansi pemerintah itu sangat mungkin dan memang seharusnya ada itu memiliki unit kerja pengadaan yang di dalamnya ada pejabat pemilihan atau setidaknya ada pejabat pengadaan di kantor itu. Karena struktur kantor pemerintah memang seperti itu. Nah, sedangkan di ormas ini kan tentu enggak ada struktur seperti itu. Maka kalau dalam swasta kelola ini butuh pengadaan, sebaiknya jangan diserahkan ke ormas tersebut. Kecuali hanya pengadaan kecil-kecil ya, beli kertas untuk ngeprint dan sebagainya, oke lah, tinggal minta kwitansinya aja. Tapi sebaiknya kalau ada pengadaan-pengadaan yang besar itu tetap dilakukan oleh KPBJ dari unit yang punya anggaran. Kalau tadi ini boleh, dua-duanya boleh. Gitu. Walaupun pada dasarnya itu ya udah dia melaksanakan, dia belanja silakan gitu. Tapi kita perlu hati-hati. Dia tentu nggak punya atau mungkin kalaupun punya prosedur dan tata kelola serta SDM-nya mungkin akan berbeda dengan yang ada di pemerintah. Sehingga kita khawatirkan pengadaannya nggak efisien dan seterusnya. Kita perlu hati-hati di situ. Selebihnya sama. Maka sebaiknya kalau ada PBJ, ada pengadaan melalui penyedia, nah kontrak terpisah dengan BPK dilakukan oleh UKPBJ atau pejabat pengadaan dari unit yang punya anggaran. Lebih seperti itu. Tipe 4, seluruh tim itu ada di pimpinan Pokmas untuk kelompok masyarakat. Kemudian tapi tetap boleh kalau butuh pengadaan, malah kalau saya sebaiknya dilakukan oleh UKPBJ atau pejabat pengadaan dari kantor kita yang punya anggaran, gitu. Jangan diserahkan ke Pokmasnya, sebaiknya ya. Karena ya standar mereka tentu akan berbeda, skop kerjanya juga akan berbeda. Misalnya sama, cuma beda aja. Sama perbedaannya kalau tipe 4 tim pelaksana persiapan dan tim pengawas itu semuanya ada di Pokmas. Yang disebut menjadi tanggung jawab dari pimpinan Pokmas itu.
Maka di sini yang perlu kita perhatikan, sangat mungkin Mas ini kemudian mendapatkan pemeriksaan dan kalau nggak beres misalnya korupsi, ya dia bisa dikenakan pasal tindak pidana korupsi. Karena dia melaksanakan tim persiapan pengawas dan pelaksana dari biasa. Oke, itu silakan kalau ada pertanyaan. Pak, mau tanya Pak. Ya. Kan dari perencanaan sama pelaksananya kan dari Pokmas ya Pak. Kayak misal, ya. Kalau misal kayak misal pelaksanaan di desa atau di kelurahan menggunakan dana desa atau kelurahan gitu Pak, itu memang apakah tepat ya Pak menyerahkan Spakul Lompat itu ke mereka gitu Pak? Kan nggak semua sumber dayanya itu kan memiliki dasar untuk sebagai pejabat pengadaan gitu loh Pak. Apakah? Oke. Ya gitu Pak itu. Satu begini, memang oke aja, tapi gini, yang perlu teman-teman pahami juga, desa itu bukan Pokmas. Desa itu satu struktur pemerintahan yang independen di negara kita. Yang otonom, otonom. Jadi pemerintah desa itu otonom. Di Indonesia itu yang bukan struktur pemerintah otonom kecamatan. Kecamatan itu hanya administratif, makanya tidak ada anggaran khusus buat kecamatan. Tapi ada dana desa, ada APBDes dan seterusnya. Karena apa? Desa itu pemerintahan yang otonom sebagaimana pemerintah kabupaten kota ataupun pemerintah provinsi. Sehingga jatuhnya bukan Pokmas kalau desa atau kelurahan. Kelurahan itu administratif, kelurahan administratif. Dia enggak otonom. Kalau desa otonom. Ada undang-undang khusus. Oh iya Pak. Itu Mas. Iya Pak, terima. Tapi isunya oke, isunya kapasitas teman-teman di pemerintahan desa yang lebih terbatas itu ya. Itu bahkan mungkin ya saya termasuk yang khawatir terhadap dua hal atas dana desa. Salah-salah banyak masuk penjara karena pasal korupsi. Kedua, setelah beberapa tahun dana desa jalan, kehabisan kreativitas dan kehabisan objek. Kalau sudah seperti itu nanti yang diharapkan dari dana desa nggak akan tercapai. Baikin semua, tahun kedua saya serokan rusak, baikin semua, tahun ketiga, apalagi tahun keempat, lama-lama kan habis. Iya nggak? Teman-teman lihat nggak di desanya masing-masing yang rumahnya desa, seperti saya. Gitu. Makanya perlu bantuan dari pemikiran dari banyak, termasuk mahasiswa ya, banyak ahli, membantu teman-teman di pemerintahan desa ini bagaimana membuat perencanaan pembangunan yang tidak sekedar membangun fisik. Gitu. Karena lama-lama habis, pasti lama-lama habis. Ini lama-lama sampai tiap rumah diberikan bak sampah. Bukan membentuk habit membuang sampah. Padahal habitnya orang desa membuang sampah di belakang rumah dibakar. Iya nggak? Iya Pak. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, contohnya seperti itu. Ya ini sedikit intermezzo. Saya termasuk yang punya khawatiran terhadap hal itu. Oke, ada lagi? Silakan. Kemudian lanjutkan ke slide berikutnya. Ini menjadi perhatian aja untuk pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak sudah termasuk kebutuhan barang jasa yang diperoleh melalui penyedia. Meskipun tadi ya bisa pengadaannya bisa oleh UKP atau pejabat pengadaan di kantor kita. Oke. Udahnya dikit nih, udah sampai ke cara pembayaran. Nanti jam 16.15 tolong ingatkan saya untuk absen dan laporan kuliah. Oke. Nah, kalau pembayaran struktural apa aja sih? Kalau dari penyedia kan gampang tuh. Misalnya tadi teman-teman pengadaan apa tadi PC datang ya dibayar seharga PC, harga kontraknya kan gitu. Yang dibayar adalah berapa unit barang yang kita cari. Pengadaan ATK ada punya ATK ya kita bayar ATK-nya itu.
Pengadaan catering yang datang kita makan habis kita bayar seperti itu. Nah tentu kalau swakelola ini sedikit berbeda. Struktur pembiayaannya yang kemudian akan kita bayar kalau sudah dilaksanakan. Yang setidak-tidaknya ini, pertama adalah pembayaran tenaga kerja, karena namanya swakelola yang mengelolani pasti orang, maka ya tenaga kerja gitu kan. Nah, kalau juga di dalamnya ada orang yang tidak sekedar bekerja secara fisik, tapi juga secara olah, maka ada juga pembayaran terhadap tenaga ahli. Kemudian juga dimungkinkan ada pengadaan peralatan atau suku cadang. Dan sering saya contohkan, saya sebut berkali-kali PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Di sana mungkin ada suku cadang rantai, terus turbin, baut, dan sebagainya. Atau peralatan itu sendiri, turbin tadi, atau generator, dan seterusnya. Kemudian juga pengadaan bahan material, misalnya batu, semen, bata, dan seterusnya. Ya, tentu pembayaran ini disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. Enggak ada. Sederhananya gini, untuk pembayaran tenaga kerja ya upah, berarti daftar upah. Tenaga ahli berarti honorarium, atau remunerasi berarti daftar honor atau daftar remunerarium. Kalau material atau suku cadang berarti kwitansi pembelian atau pengadaannya, dan terus dalam hal pengenaan pajaknya. Gitu ya. Kalau misalnya pajak untuk tenaga kerja, penentuannya gimana? Dia punya NPWP atau enggak? Kalau NPWP pajaknya kena berapa persen? Kalau nggak punya NPWP berapa persen? Itu harus kita terapkan semua. Tidak boleh yang mana nih? Terima kasih. Penundungan bagi-bagi sendiri, enggak. Harus rinci ditetapkan. Gitu. Kalau yang memang kerja 10 orang, ya dibayar 10 orang. Daftarnya ada 10 orang. Gitu. Tidak bisa ya bilang, pokoknya segitulah. Selesaikan gitu. Enggak, seperti itu. Maksud tenaga ahli. Jadi honorarium atau remunerasinya dibayarkan basisnya apa? Apakah harian, apa bulanan, apa jam-jaman? Dan dia bekerja berapa jam, berapa hari, atau berapa bulan, ya kita bayarkan sebesar volumenya itu. Termasuk yang pajak-pajaknya tadi, gitu. Termasuk untuk kwitansi atau bukti pengadaan, bukti pengadaan material, kena PPN, kenakan PPN, kena PPH, kita kenakan PPH, dan seterusnya. Itu tidak boleh kita lupakan. Oke, mungkin itu. Ada pertanyaan di sini? Kemudian lanjutkan ke pengawasan. Siapa yang melakukan pengawasan? Tim pengawas. Tadi ya. Gitu. Yang persiapan apa yang tadi? Yang nyiapin tadi yang di awal-awal tadi sampai ke RAP, jadwal pelaksanaan itu, sasaran dan sebagainya. Persiapan. Tim pelaksana yang melaksanakan pengawasan dilakukan oleh tim pengawasan. Tim pengawas. Apa aja yang perlu dilakukan? Pertama adalah mengecek dan mengukur kemajuan pelaksanaan swakelola. Kemudian menganalisa status pelaksanaan swakelola, apakah ini on track, sesuai jadwal, lebih cepat di jadwal atau lambat. Ini juga harus diperhatikan agar bisa diberikan catatan-catatan kepada tim pelaksana. Misalnya di dalam jadwalnya, minggu kelima ini sudah harus 27%. Tim pengawasnya harus menganalisa, ini minggu kelima dapat berapa nih? Jangan-jangan baru 12%. Berarti terlambat nih, harus didorong agar lebih cepat. Atau mungkin udah 32 ternyata, berarti lebih cepat nih, bagus dan seterusnya. Dan itu tadi makanya baru mengambil lanjut terhadap kejadian isu-isu dan kesempatan dalam menyelesaikan swakelola. Tapi seperti itu. Kemudian pertanggungjawaban atau pelaporan secara berkala dibutuhkan terutama terhadap kemajuan pekerjaan dan penggunaan keuangan. Dalam arti diupayakan
Dengan adanya pelaporan ini seimbang. Kemajuan pekerjaan 30% yang dibayar 30%, misalnya duit yang keluar 30%, 50%, 50%, seterusnya. Jangan sampai duitnya keluar 50%, padahal kemajuan pekerjaannya baru 10%. Kemudian pelaporan dari pekerjaan dan biaya yang direncanakan terhadap realisasi fisiknya, realisasi waktunya, dan realisasi uangnya. Kemudian pertanggungjawaban sisi lain adalah ketika sudah selesai tentu akan dilakukan penyerahan hasil pekerjaan. Kemudian setelah itu tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan swasta kelola kepada BPK dengan BAST. Ya, kurang itu aja soal teori-teorinya. Nah, ini skema pengawasan dan jawabannya. Tim pelaksana kalau laporan kemajuan dan penggunaan keuangan lakukan berkala kepada BPK. Kalau sudah selesai BAST. Tapi itu aja. Kemudian nanti setelah selesai semua, termasuk administrasinya selesai, BPK menyerahkan kepada KPA sebagaimana pengadaan melalui penyedia. Sudah itu aja. Ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi untuk yang swakelola tipe 4 kan perencana sama pelaksananya kelompok masyarakat ya, Pak? Ya. Apakah ada trust issue gitu, Pak? Kan soalnya perencana sama pelaksananya kan sama nanti ada apa namanya penyalahgunaan wewenang gitu, Pak. Oke, iya. Ya ini isu umum ya, isu umum. Bahkan tipe yang lain pun tetap ada isu seperti itu. Dalam arti isu profesionalitas dan independensi. Betul? Itu kan yang dimaksud dalam arti ya tadi kita harus benar-benar begini. Sebelum memutuskan pertama adalah penyelenggara surat kelolanya ini siapa, dengan Pokmas. Ya kita harus benar-benar yakin kelompok masyarakat itu memang bisa benar-benar dipercaya, termasuk ketika kita suruh membentuk tim, orang-orang yang mereka juga itu antar tim ini bisa profesional dan independen gitu. Jadi memang semakin ini besar tipe ini semakin beresiko. Kalau tipe 1 kita sendiri, kita tahu pekerjaan kita, resiko kita, akibatnya kita paham. Tipe 2 masih oleh kantor lain sesama pemerintah. Tahulah masalahnya gitu kan. Resikonya apa tahu. Ketika ormas ini sudah agak nggak tahu, tapi kalau namanya ormas karena dia organisasi, umumnya punya badan hukum, punya pengurus yang setidaknya berpengalaman ya, atau terlatih atau terdidik, ya lebih mending. Nah, kelompok masyarakat ini kadang-kadang yang memang harus kita yakini. Walaupun banyak juga kelompok masyarakat dan kelompok tani itu yang bagus, manajemennya bagus. Dan sebenarnya satu sisi positifnya ini apa namanya? Mas ini terutama yang nggak usah sebut desa kota ya. Mereka memiliki organisasi biasanya lebih efisien. Sebelumnya lebih kecil, struktur organisasi lebih sederhana sehingga biaya organisasinya biasanya lebih murah. Gitu. Dan kemudian juga karena swakelola tipe 4 ini biasanya didorong oleh kebutuhan dari masyarakat setempat, dari kelompok masyarakat itu. Harapannya mereka punya komitmen gitu, agar kebutuhan mereka itu terpenuhi. Sebenarnya itu gitu. Karena mesti ya teori agensi teman-teman sudah belajar atau belum saya kurang tahu, ada eksternalitas juga gitu kan. Teori agensi itu kan setiap agen itu pasti ya punya cenderungan untuk nyari enaknya sendiri, gitu kan. Misalnya agen itu adalah direktur sebuah perusahaan yang bukan bagian dari keluarga pemilik. Ya penting saya kinerjanya dianggap bagus, dapat bonus misalnya seperti itu. Dan seterusnya. Ya tentu masing-masing punya
asas dari teori agensi ini yang berbeda-beda. Gitu. Misalnya ormas. Gitu. Nah, yang penting selesai, bisa kita pertanggungjawabkan gitu kan. Masalah nanti 2 bulan dipakai masyarakat rusak, itu hal lain. Bisa jadi mereka berpikir seperti itu. Tapi yang melaksanakan masyarakat sendiri, di tempat mereka sendiri gitu. Misalnya bikin sumur daerah yang sering kekeringan gitu kan. Itu kan mereka berpikir, ini kalau nggak kita kerjain bener, nanti 2 bulan rusak, pas musim kering kita nggak dapat air lagi nih. Misalnya seperti itu. Demikian juga oleh penyedia, juga sama gitu. Dia mungkin yang penting BAST selesai masa kontrak selesai dicoba lancar, masalah ternyata di dalamnya ada yang rusak enggak kita tutupin, itu mungkin risiko seperti itu ada. Sebenarnya harapannya seperti itu ya kita terkait juga belonging ya atau ownership, rasa kepemilikan gitu kan. Diharapkan karena atas inisiatif masyarakat sendiri, swasembada melalui Pokmas di 5 4 ini diharapkan seperti itu, kita dapat sisi positif dari ownership-nya. Cuma ya tadi memang sangat mungkin ada problem gitu kan. Ternyata sama aja itu misalnya antara tim persiapan pelaksana pengawas, mereka nggak independen gitu kan. Itu isu lain adalah subordinat gitu kan. Tim pengawasnya yang muda-muda misalnya, kelompok tani tapi yang muda-muda. Lihat nggak beres, protes, dimarahin bapaknya, nggak jadi, gitu ya, udah biarin dan seterusnya. Ya memang itu tadi, kita juga harus matang dalam mengambil pertimbangan sebelum memutuskan swasembada tipe 4 atau tipe 3 gitu. Karena itu pihak di luar kantor pemerintah sebenarnya. Mungkin seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Materinya memang nggak banyak, lebih banyak ini nanti habis ini malam ya, coba mungkin saya kirim beberapa contoh ya. Atau kalau teman-teman, ya silakan. Jadi saya pernah baca itu Pak, kalau tenaga ahli pada satu itu dibatasi maksimal 50%. Itu kenapa ya Pak ada pembatasan seperti itu Pak? Oke, jadi gini, tadi sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya juga sudah. Tipe 1 itu oleh kantor kita sendiri kan. Nah, yang dimaksud tenaga ahli di sini adalah para ahli dari luar kantor kita, entah dari kantor pemerintah yang lain atau bahkan orang profesional swasta. Gitu. Nah, kalau orang luarnya lebih banyak, ya bukan swasembada tipe 1 dong, gitu ya. Bisa jadi swasembada tipe 2 atau bahkan ini seharusnya melalui penyedia, bukan swasembada. Gitu. Karena kadang gini ya, ini saya sampaikan aja ke teman-teman, ini bagian dari pelajaran integritas. Orang di kantor pemerintah itu seringkali apa? Jadi PNS motivasinya apa? Udah tahu gajinya nggak gede gitu kan, pensiun juga nggak gede-gede amat gitu. Gitu. Tapi banyak juga yang berpikir ya nggak apa-apa gaji nggak gede. Honor anggota timnya banyak. Lihat. Ya, salah satu yang diincar itu ya honor tim swasembada gitu. Jadi mereka bersemangat melakukan pengadaannya melalui swasembada agar namanya masuk ke SK tim. Kerja kagak, karena yang ngerjain nanti tenaga ahli yang dari luar. Gitu. Tapi begitu di akhir periode, karena nama mereka ada dalam SK tim, mereka dapat honorarium, dapat penghasilan tambahan. Gitu. Ya ini bagian dari ini ya, perilaku koruptif, bukan korupsi, karena tarifnya ada, tapi perilaku koruptif. Seperti itu. Jadi itu mencegah hal seperti itu, meskipun di satu sisi sekarang juga sudah semakin, apalagi kalau interaksi pemerintah pusat ya, kita kurang-kurangi gitu. Ini nggak boleh. Walaupun dia masuk anggota tim,
ketentuan dapat bisa dibayarkan honorarium itu gini, yang itu sangat ketat gitu kan, sehingga percuma kamu masuk SKTIM tapi nanti nggak dapat. Gitu. Nanti kita akan mensaring, kalau ternyata dia motivasinya nyari penghasilan tambahan, dia mundur sendiri. Kalau mundur sendiri, it's okay, mundur bareng-bareng nggak jadi swaklola, kemudian lewat penyedia, mengembalikan ke kondisi awal, kondisi yang seharusnya. Gitu. Tapi kalau memang benar-benar serius dia pengen kerja, ya pasti lanjut. Walaupun ya dapat benar atau enggak gitu. Kalau memang itu seharusnya swaklola. Tapi seperti itu sih sebenarnya. Gitu. Pertama ya secara filosofi nggak masuk aja ke definisi swaklola kalau tenaga ahlinya lebih dari 50%. Tujuannya gitu. Kedua ya untuk mencegah motivasi-motivasi lain termasuk perilaku koruptif di dalam. Seperti itu? Jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau cukup saya akhiri ya, karena ternyata saya dipanggil rapat juga oleh Pak Direktur, PLT Direktur sekarang. Gitu. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya untuk hari ini. Mohon maaf nggak bisa full. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Langsung live ya. Ya, Pak. Baik Pak.